waktu isi angket kemudian angketnya yang diisi ternyata karena pertanyaannya terlalu panjang atau pernyataannya terlalu rumit, kita sulit memahaminya, ya sudahlah kita isi suatu angket di mana angket yang ada kita langsung silang-silang aja set gitu ya. Nah, kayak gini nih, ini ini pengisian yang seperti ini yang teman-teman mungkin pasti pernah melakukannya. Ini adalah permasalahan. Karena kenapa? Ini ternyata bisa diuji, pengisian-pengisian yang ngawur seperti ini bisa diuji menggunakan alat validitas dan reliabilitas. Di kelas sebelah lagi. Halo teman-teman, sebelum kalian lanjut menonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kami bisa terus membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan pastikan juga setelah menonton video ini, like dan komen serta share video ini. Halo teman-teman, di kelas sebelah lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Ini video lanjutan teman-teman. Apabila di video sebelumnya saya sudah bahas tentang uji validitas ya. Uji validitas sudah saya bahas di video sebelumnya gitu ya. Sebelum video ini ya teman-teman ya, uji validitas sudah selesai, dimana kita sekarang akan membahas tentang uji reliabilitas. Apa dan bagaimana, untuk apa validitas dan reliabilitas, di video sebelumnya juga saya jabarkan, tetapi di sini saya ulangi lagi sedikit gitu ya. Dimana kita sebelumnya sudah melakukan teknik penelitian atau teknik pengumpulan data, kita menggunakan apa, kemudian kita tentukan instrumennya gitu ya. Kita menggunakan instrumennya menggunakan apa? Instrumennya contohnya kita menggunakan angket. Nah, dari angket ini kan kita bisa menghasilkan nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai yang kita dapatkan itu, angket ini kan sebutannya adalah instrumen ya. Jadi makanya uji validitas dan reliabilitas untuk instrumen penelitian, instrumen yang kita gunakan. Karena instrumennya kita menggunakan angket, teknik penelitian atau pengumpulan datanya adalah menggunakan kuesioner kan gitu kan ya. Nah, kita agar bisa memastikan angket ini bisa digunakan atau tidak untuk di proses berikutnya, yaitu adalah proses untuk dianalisis. Nah, kita harus cek dulu validnya dan reliabilitasnya. Dan tentunya teman-teman, ini untuk yang metode untuk metode yang kuantitatif ya. Yang metodenya kuantitatif. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita ulangi dulu agar teman-teman bisa paham, karena ini sekali lagi kita bahas secara mendasar validitas dan reliabilitas gitu ya. Apa itu validitas dan reliabilitas? Yaitu adalah dua alat uji ya, dua alat uji yang melengkapi satu sama lain dilakukan agar alat ukur ya, alat ukur itu tadi ya angket yang kita gunakan. Contohnya kita menggunakan angket. Nah, angket ini salah satu contohnya. Alat ukur yang kita gunakan dapat menghasilkan data yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Jadi angket ini apakah bisa dipakai untuk menjawab permasalahan penelitian? Kan seperti itu. Kita harus cek dulu, harus melakukan uji validitas dan reliabilitas ya. Nah, valid itu artinya apa? Valid itu artinya sahih atau tepat apa yang diukur. Sedangkan reliable itu handal. Handal dalam artian apa? Kapan saja dan di mana saja itu disebarkan angketnya gitu ya. Angketnya itu kapan saja disebarkannya atau mungkin di mana saja itu disebarkannya, itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan poin yang akan dibahas. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Oke, karena kadangkala kalau kita menyebarkan angket kemudian angket tersebut diisi oleh responden apa adanya, ala kadarnya, seperti teman-teman waktu ngisi angket dulu ya. Nah, waktu ngisi angket kemudian angketnya yang diisi ternyata karena pertanyaannya terlalu panjang atau pernyataannya terlalu rumit, kita sulit memahaminya, ya sudahlah kita isi suatu angket di mana angket yang ada kita langsung silang-silang aja set gitu ya. Nah, kayak gini nih, ini permasalahan, ini pengisian yang seperti ini yang teman-teman mungkin pasti pernah melakukannya. Ini adalah permasalahan. Karena kenapa? Ini ternyata bisa diuji, pengisian-pengisian yang ngawur seperti ini bisa diuji menggunakan alat validitas dan reliabilitas.
sekali lagi validitas sudah saya bahas di video sebelumnya. Sekarang kita membahas tentang reliabilitas. Oke, kita langsung masuk aja teman-teman ya. Reliabilitas instrumen penelitian. Nah, apa itu reliabilitas? Reliabilitas adalah menunjukkan konsistensi ya hasil pengukuran. Sekiranya alat ukur itu digunakan oleh orang yang berlainan waktu atau mungkin bersamaan atau mungkin di lain waktu, itu tidak ada masalah. Dimana menunjukkan apa? Mengandung objektivitas. Tidak ada perbedaan. Mau waktunya berbeda, mau tempatnya berbeda. Intinya pertanyaan itu bisa difahami oleh responden tersebut dan menghasilkan jawaban yang memang reliable, apa adanya sesuai dengan angketnya, gitu ya teman-teman ya. Itu yang disebut, yang dimaksud dengan objektivitas seperti itu. Oke, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan uji reliabilitas. Yang paling banyak dan yang paling sering dan yang paling umum digunakan, gitu ya teman-teman ya. Ada banyak beberapa metode, tetapi sekali lagi di sini saya contohkan 3 saja yang paling banyak digunakan, dan tentunya Cronbach's alpha ini yang paling banyak. Ada juga cara metode pengukuran ulang, pengukuran belah dua gitu ya. Dan yang paling banyak adalah menggunakan Cronbach's alpha teman-teman. Tetapi ini sekali lagi saya contohkan menggunakan metode atau cara yang mendasar gitu ya, agar teman-teman bisa memahami bagaimana sih asal usulnya tiba-tiba reliabilitas itu tiba-tiba muncul gitu lah kan, seperti itu ya. Oke. Saya contohkan dulu satu persatu, gitu ya. Di sini nanti akan kita bahas tersendiri, kita contohkan tersendiri kalau kita menggunakan alat bantunya, gitu ya. Di sini saya menggunakan metode manual, menggunakan Excel, dan nanti kalau ada kesempatan, pasti ada kesempatan gitu ya. Nanti akan saya contohkan menggunakan alat bantu seperti SPSS, gitu ya. Ada mungkin juga RISC-REL, ada juga bisa menggunakan kalau kita memiliki konstruksi penelitian yang rumit, kita bisa menggunakan Smart PLS dan lain sebagainya. Aplikasinya ada banyak gitu ya. Ini alat yang kita bisa gunakan untuk menentukan atau mencari menguji reliabilitas dari sebuah angket dari instrumen yang kita sebarkan, gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode pengukuran ulang. Di sini pengukuran ulang itu apa? Instrumennya diberikan kepada responden yang sama pada waktu yang berbeda, gitu ya. Jadi teman-teman melakukan penyebaran angket itu diberikan kepada responden yang sama, respondennya sama gitu ya, tetapi di waktu yang berbeda. Ini dilakukan dulu, dibandingkan karena pengukuran ulang. Jadi di waktu yang berbeda, mungkin ini dilaksanakan pada tanggal 1 Maret gitu ya. Dengan responden yang sama ya, kita mengulanginya yang sama lagi di tanggal 7 gitu ya, 7 Maret. Ini salah satu teknik yang bisa dilakukan ya. Dengan responden yang sama dilakukan di waktu yang berbeda. Atau mungkin waktu yang berbeda itu jam mungkin ya juga bisa ya. Kemudian skor totalnya itu diperoleh dari pada pengukuran yang pertama. Ini total yang ini berapa gitu ya. Total yang pertama berapa, total yang kedua berapa, nanti dibandingkan, dikorelasikan. Oke. Kira-kira seperti itu. Kita langsung ambil contohnya aja ya. Jadi di sini teman-teman saya punya seperti ini datanya teman-teman. Di sini saya sudah melakukan 2 kali ya, 2 kali pengujian di mana di waktu yang berbeda. Di sini saya menyebutnya sekali lagi, menyebutnya menggunakan istilah X. X ini adalah yang pertama gitu ya. Ini pengujian yang pertama, ini yang pengujian yang kedua. Gitu ya teman-teman ya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Ini totalnya saja, saya langsung keluarkan totalnya ya. Di sini ada 35 responden. Saya menggunakan contoh 35 responden. Ini pengujian pertama, Y-nya. Oke, kita cari X kuadratnya, Y kuadratnya, XY kuadratnya. Mengapa kok seperti ini? Nah, teman-teman juga harus lihat di sini saya untuk 2 metode ini teman-teman, 2 metode ini ulang dan belah dua ini masih menggunakan rumus yang digunakan juga di uji validitas teman-teman. Ini rumusnya 2 ini, 2 rumus ini masih menggunakan rumus
rumus yang ada digunakan di uji validitas. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba datang ke video ini, tolong cek juga video yang sebelumnya, yaitu adalah membahas tentang uji validitas, karena rumus yang saya gunakan, yang digunakan di dalam uji reliabilitas khususnya 2 metode ini menggunakan rumus yang digunakan juga di uji validitas, tetapi perbedaannya adalah ini teman-teman, ini dilakukan 2 kali kemudian dibandingkan gitu ya, dikorelasikan, kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami teman-teman. X-nya, Y-nya, X kuadratnya, Y-nya, kemudian ini 3 responden, ini hasilnya gitu ya, hasil pengukuran ulangnya, dan kemudian kita masukkan rumusnya. Kita masukkan rumusnya, yang terjadi adalah hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini hasilnya kita masukkan, ini kan hasilnya ini X-nya totalnya gitu ya. Nah ini X-nya 2280, ini berapa, XY ya, XY 153276 kita masukkan. Ini rumusnya rumus validitas teman-teman ya, rumus validitas. Perbedaannya kenapa kok validitas digunakan di reliabilitas? Perbedaannya di sini tadi teman-teman, karena metodenya adalah pengukuran ulang dilakukan 2 kali. Jadi dalam artian itu reliable itu kan sekali lagi di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, tetapi reliable gitu loh, sesuai dengan jawabannya yang dihasilkan dari responden. Nah makanya kita menggunakan pengukuran ulang, di mana validitas dilakukan 2 kali itu apabila masih sesuai gitu ya, berarti itu sudah reliable. Nah ini metodenya pengukuran ulang seperti itu, validitas dilakukan 2 kali gitu ya, kalau bahasa saya simpelnya ya seperti itu ya. Jadi ini validitas dilakukan 2 kali gitu ya. Nah ini sudah pasti reliable kalau seumpama nilai validitasnya R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Makanya yang digunakan adalah saat uji ini, untuk pengukuran ulang ini menggunakan rumusnya validitas, karena metodenya adalah pengukuran ulang gitu ya. Teman-teman semoga bisa memahami, karena di sini juga sudah kita jabarkan kapan saja, di mana saja itu reliable gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita masuk lagi di sini validitas 2 kali. Ini contohnya karena kita sudah lakukan 2 kali, kita masukkan. Nah, yang terjadi adalah R hitungnya menghasilkan R hitung 0,9588 gitu ya. Dari mana ini? Karena dihasilkan dari korelasi 2 kali validitas, 2 kali pengukuran ulang, di mana di waktu yang berbeda atau mungkin juga di tempat yang berbeda gitu ya. R hitungnya dihasilkan 0,9588. Kemudian apabila kita cek gitu ya, di R tabelnya dengan alfa 1% gitu ya. Tabelnya dari mana? Tabelnya dari sini teman-teman. Nah dari sini teman-teman ya. Ini tabel ini saya tampilkan di video sebelumnya, yaitu waktu bahas tentang uji validitas. Nah di sini kan kita bisa lihat tuh N-2 respondennya 35 ya, 35 dikurangi 2 berarti 33. Saya menggunakan signifikansinya 1% berarti 0,442. Oke teman-teman ya. Nah 0,442 tabelnya kemudian kita bandingkan. Nah ini R hitungnya kan ini kan teman-teman ya, R hitungnya 0,9588, lebih besar daripada 0,442. Berarti di sini hasilnya apa? Hasilnya adalah reliable ya, reliable untuk apa namanya ya, untuk angket kita. Kira-kira seperti itu. Itu cara metode pengukuran ulang. Itu ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut. Semoga bisa dipahami ya. Ini sekali lagi sebelum saya lanjutkan, jadi reliable ini adalah dilakukan berulang kali sesuai dengan validitas 2 kali, dan rumusnya akhirnya menggunakan rumus validitas, karena pada metode ini yang kita gunakan adalah rumusnya adalah rumus dari validitas ya. Sorry ya teman-teman ya, agak bermasalah tadi.
di apa namanya di PPT-nya. Jadi ini tadi ada seperti ini ya. Validitas 2 kali itu sama dengan reliabilitas untuk metode pengukuran ulang. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang rumus yang digunakan adalah rumus validitas. Oke, kita lanjut ke cara berikutnya, yaitu adalah belah dua atau Spearman Brown gitu ya. Dimana kita tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu adalah uji validitas, rumusnya uji validitas, tetapi di akhir dari uji validitas itu harus kita apa namanya ya, lakukan rumus dari Spearman Brown ini sendiri ya. Di sini saya ketentuannya ya untuk ke reliabilitas menggunakan metode belah dua ini adalah yang pertama, instrumen dibelah menjadi dua, yaitu nomor genap. Contohnya ini adalah nomor genap dan nomor ganjil. Nah kira-kira seperti ini. Ini kan nomor ganjil nih. Ini kita kumpulkan dulu nomor ganjil di total, kemudian nomor genap di total. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Nah kemudian dari total itu tadi dihitung, dari masing-masing ini nanti dihitung gitu ya, dihitung di apa namanya ditotalkan x-nya berapa. Ini kan 37, ini kan 37 ini untuk yang genap, ganjil. Yang genap ini kok sama ini ya, dari yang beda. Ini contoh-contoh. Untuk yang ganjil ini 24, untuk yang genap 23. Ini kan di sini disandingkan. Oke, nah seperti ini. Kita lihat ketentuannya dulu. Jadi ini nomor genap, nomor ganjil dibelah jadi 2, kemudian dihitung validitasnya, kemudian dimasukkan menggunakan rumus Spearman Brown, akhirnya kita bisa menentukan reliabilitasnya. Oke, kita langsung ke contoh aja. Oke, saya punya data sama dengan data yang saya gunakan di validitas gitu ya. Datanya seperti ini, tetapi di sini saya pisah karena saya punya 16 data ya. Saya punya 16 data. Di sini saya pisah. Di sini saya pisah jadi 2. Jadi yang pertama adalah ganjil dulu. Di sini ganjil saya tentukan 1357 sampai 15, saya total sendiri untuk yang ganjil. Kemudian saya total sendiri untuk yang genap 24 dan lain sebagainya sampai 16, saya total sendiri, hasilnya seperti ini. Dan antara total ganjil dan total genap ini saya gabungkan jadi satu dan saya beri penamaan ya. Sekali lagi saya beri penamaan seperti ini. Yang ini, yang X ini untuk yang ganjil gitu ya. Ini untuk yang genap. Nah, X, Y. Kemudian karena sudah saya dapatkan nilai X untuk yang genap, saya dapatkan nilai Y yaitu X yang ganjil, untuk Y untuk yang genap, saya cari kuadratnya. Kenapa ini saya cari kuadratnya? Sekali lagi ini rumusnya yang saya gunakan masih rumus validitas ya teman-teman ya. Jadi kita paling tidak kalau menggunakan Excel kita dapatkan dulu ini, kita kuadratkan X kali X hasilnya, Y kali Y hasilnya seperti ini, kemudian X kali Y hasilnya seperti ini. Oke, untuk 35 ya, 35 responden, dan kemudian nilainya kita masukkan X, Y semua kita masukkan ke dalam rumus. Ini adalah rumus validitas yang kita gunakan sehingga kita mendapatkan nilai validitasnya atau nilai product momentnya ya, karena validitas product moment yang saya gunakan di sini bukan corrected item. Nah, RPM-nya product momentnya itu yang dihasilkan adalah seperti ini. Ini adalah apa namanya ya, validitas product momentnya. Nah, RPM-nya ini saya masukkan ke Spearman Brown-nya. Nah ini kan Spearman Brown. Nah di sini 2 kali RPM 1 plus RPM kan seperti itu. Nah akhirnya didapatkan nilai reliabilitasnya menggunakan Spearman Brown adalah 09875 ya. R Spearman Brown bukan product moment. Jadi dari product moment ke Spearman Brown ya. Jadi dihasilkan adalah 0,9875. Nah, ini kita sekali lagi bandingkan dengan R tabelnya. Apabila R tabelnya tetap menggunakan yang metode yang tadi ya,
35 dikurangi 2 jadi 33, kemudian dilihat di R tabelnya dengan signifikansi 1%, dihasilkan 0,422 dibandingkan, nah ini berarti reliable ya, kira-kira seperti itu. Itu menggunakan belah 2 ya teman-teman ya, belah 2 atau Sperman Brown. Oke, datanya dalam bentuk apa gitu ya. Ini yang saya contohkan ini menggunakan skala Likert ya. Ini masuk golongan interval sama rasio. Ini kebetulan yang saya gunakan skala Likert, berarti interval ini, bukan rasio ya. Kalau rasio karakteristiknya juga sama, bisa menggunakan seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sperman Brown sudah ketemu, reliability-nya kesimpulannya adalah reliable untuk uji reliable-nya dengan menggunakan metode belah 2 atau Sperman Brown. Oke. Kemudian yang ketiga ya, menggunakan metode Cronbach's alpha. Di mana metode Cronbach's alpha kita dengan cara yang sama, dengan data yang sama, menggunakan rumus yang berbeda. Rumus yang kita gunakan di sini adalah Cronbach's alpha-nya seperti ini. Ya, banyaknya butir pertanyaan, kemudian jumlah varian butirnya dikuadratkan, kemudian varian totalnya dikuadratkan. Dengan data yang sama gitu ya kita masukkan. Tetapi di sini perbedaannya gini teman-teman. Apabila dua metode sebelumnya menggunakan validitas, di mana validitasnya dengan metode yang berbeda gitu ya. Yang satunya pengukuran ulang, yang satunya menggunakan Sperman Brown. Untuk yang Cronbach's alpha, yang dua metode tadi itu kan menggunakan tabel gitu ya. Di mana harus menggunakan ini. Ada R tabel karena yang dihasilkan adalah R gitu ya, R hitung dan dibandingkan dengan R tabel. Nah, dua metode yang tadi itu ulang dan Sperman Brown itu menggunakan validitas. Nah, kali ini tidak menggunakan tabel ya, tidak menggunakan tabel R tabel lagi gitu ya. Tetapi di sini menggunakan ketentuan, di mana ketentuan yang memang masuk dalam bagian dari Cronbach's alpha. Contohnya teman-teman, contohnya di sini saya menggunakan contoh ini. Apabila nanti kan kita hitung dulu R-nya ini, R reliable-nya. Apabila R-nya tadi itu masuk dalam rentang ini, nah ini kita bisa tentukan apakah itu reliable, apakah tidak reliable, apakah cukup reliable, sangat reliable. Nah ini ketentuan ini ada beberapa pemahaman. Ada beberapa pemahaman yang bisa kita gunakan. Cuman kali ini saya waktu untuk percobaan ini saya menggunakan ketentuan seperti ini ya. Saya contohkan. Contohnya saya menggunakan ini teman-teman ya. Contohnya saya menggunakan nilai yang seperti ini. Jadi nanti kalau nilai hasilnya dari R hitungnya ini nanti dalam masuk ranah wilayah yang mana? Nah, kalau masuk dalam wilayah yang ini berarti cukup reliable gitu ya. Ini reliable ya, bukan valid ya. Kemudian ini kalau masuk ini berarti reliable, sangat reliable gitu ya. Oke, kita langsung aja. Di sini saya punya contoh, di sini agak sedikit data yang berbeda tetapi mirip lah ya. Ada responden 1 2 3 4, kita total pertanyaannya dari 10, 5 responden kita total gitu ya. Ini kita cari data yang agak lebih sedikit. Kalau tadi 35, ini saya pakai 5 gitu ya. Intinya kita contohkan bagaimana itu reliable atau tidak gitu ya. Nah, di sini kita jumlahkan, dari sini dijumlah, kemudian dikuadratkan 37 kali 37, 30 kali 30, 35 kali 35. Nah, ini totalnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah tabelnya. Kita masukkan di dalam rumus. Rumus apa? Rumus dari Cronbach's alpha sendiri. Nah, kita masukkan ya. Rumusnya ini ya. Rumusnya X. Nah, X kuadrat I. Masukkan 35. 11 pertanyaan gitu ya. Kemudian 5 ini N-nya, jumlah respondennya 35 itu untuk total X2-nya ya. Bukan respondennya. Respondennya kita 5 bukan 35 ya. Jadi ini 35 ini adalah untuk X kuadratnya. Untuk pertanyaan ke-1 ya. Karena ini nanti kan kita hitung satu persatu kan ini kan. Nah, oke, kita masukkan di sini
X1 telah ditemukan hasilnya adalah seperti ini. Krombat aspalnya adalah 2,16 dan seterusnya berikutnya untuk sampai soal ke 10 ya. Jadi ini dihitung berkali-kali. Ini untuk yang ke-1 ya. Untuk yang X1. Kok X1? P1 ya. Sorry. Ini untuk yang P1. P1 dihasilkan adalah ini 2,16. Nah, kita cek 216. Nah, ini kita hitung semua. Jadi di total semua nanti dihitung R1, 2, 3, 4 sampai 10 di total semua. Jadi dihitung satu persatu kan ini kan. Ini R1. Kemudian lagi nanti R2 berapa? 3 berapa sampai 10. Lah ini di total semua. Setelah di total semua ini ketemu jadi XB-nya 2-nya berapa? 19. Nah, 19 ini 11,9 gitu ya. 11,9 ini yang kita pakai acuan gitu ya. Nah, kita masukkan di sini. Oke, kita masukkan ke rumusnya semua dari kesemuanya. Karena ini sudah semua masuk semua, kita masukkan. Nah, 164 ya. Dari total X 5488 dari kesemuanya ya, dari X kuadratnya. Kok X kuadrat ini jumlahnya total ini ya. Kemudian X kuadratnya ya. Kemudian waduh, hilang lagi teman-teman. Oke, mohon maaf ini hilang lagi. Jadi ini kita lanjutkan ya. Jadi kemudian tadi itu di total gitu ya. Jadi mulai dari X1 kok X1 tidak konsen nih. Jadi 1 ini dari R1 nya yang pertama P1 ya. P1 sampai P10 di total semua dihasilkan adalah ini ya. Kemudian dihitung dari kesemuanya ini nanti dihitung lagi ini totalnya. Nah, kita masukkan dalam rumus dan dihasilkan Krombat alfanya adalah seperti ini. R 0,15. Nah, di mana 0,15 ini kita bandingkan dengan yang tadi reliabelnya. 0,15 itu masuk ranah mana? Nah, 0,15 ternyata masuk yang ini 0,15 gitu ya. Berarti sangat tidak reliabel. Nah, kira-kira seperti itu perhitungannya. Jadi semua kita total dulu, baru kita masukkan nilainya ke rumus Krombat alfanya. Dan hasilnya nilai dari Krombat alfa ini gitu ya. Dari nilai Krombat alfa ini kita sesuaikan dengan ini nilai reliabilitas menurut para ahli ya. Di sini saya menggunakan yang ini ya. Nanti saya contohkan, saya kasih tahu nilai-nilai reliable yang memang dari beberapa ahli gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 0,15 tadi itu yang kita dapatkan tadi itu tidak reliable kan 0,15. Nah, ini masuk ranahnya tidak reliable. Maka kesimpulannya gitu kan ya, untuk kuesioner yang didapatkan R15 hal ini menunjukkan bahwa tingkat reliabelnya tidak ya sangat tidak reliable karena sesuai dengan ketentuan reliable yang menjadi dan saya gunakan sebagai acuan. Nah, apabila di dalam SPSS ya, nanti kita bisa lihat di sini. Kalau di validitas kan kita lihat corrected item kan di sini lah. Kalau Krombat alpha atau mungkin reliable kita bisa lihat di sini. Nah, ini pertanyaannya. Ini saya sekali lagi bukan pakai data saya yang 5 tadi itu ya. Ini saya pakai data yang ada di Google. Saya ambil dari 10 pertanyaan. Di sini kita bisa lihat nilai Krombat alpha masing-masing item pertanyaan, kemudian di sini kita bandingkan dengan nilai dari acuan Krombat alpha yang kita gunakan. Jadi teman-teman pakai acuan siapa nilai Krombat alfanya gitu ya. Kalau pakai menggunakan metode yang saya tadi itu yang menggunakan pembandingkan ini, nah berarti teman-teman harus konsisten pakai nilai ini. Nilai range-nya ini masuk yang mana gitu ya. Ini metode yang range gitu ya. Range-nya berapa gitu ya. Tapi ini sekali lagi menurut para ahli. Nanti saya contohkan. Gitu ya, saya contohkan
menurut para ahli untuk nilai-nilai reliabelnya. Nah, di sini kita lihat. Oke. Nah, ini beberapa nilai reliabel menurut pendapat ahli dari bukunya Ghazali tahun 2016 itu 0,60. Apabila kita pakai metode yang ini, gitu ya. Apabila data di sini kita cek, ini reliable ya, reliable. Lah, ini tidak reliable. Ya. Nah, ini tidak reliable ini. Kan tidak masuk ranah sini. Oke. Nah, tidak lebih besar ya. Kalau ini yang lainnya lebih besar semua nih. Nah, ini tidak lebih besar. Ini tidak lebih besar. Yang P7 ini sama juga P10 tidak reliable ini. Gitu ya. Oke, kalau Sugiono juga sama 0,60. Sujarweni Wiratna di dalam bukunya ini juga menyatakan 0,60. Sofyan Siregar juga 60. Nugroho Sujianto ini 0,60. Tetapi kalau punyanya Nugroho Sujianto ini menggunakan range juga ya. Range yang digunakan seperti ini. Ada range-nya 0,00 sampai 20, 21 agak reliable, cukup reliable gitu ya. Nah, ini baru yang di atas 61, 80 ini reliable gitu ya. Cukup reliable. Nah, kita mau menggunakan yang mana? Ya tentunya yang dua ini tidak bisa ya. Tapi kalau menggunakan ini cukup reliable mungkin bisa kalau kita menggunakan acuan dari para ahli yaitu Nugroho Sujianto. Ini ya. Kemudian ada dari luar dari Esingrich ini Rubera ini 0,7. Ada Jonathan Sarwono ini pakai 0,8 malah ya. Jadi ini ketentuan-ketentuan yang bisa kita gunakan untuk membandingkan antara R-hit dari hitungnya ini, reliable hitungnya ini kita bandingkan ini lebih besar dari ini atau tidak gitu ya. Nah, atau mungkin kita menggunakan yang range ini. Nah, apabila kita sudah tentukan, kita bisa lihat reliabilitasnya itu reliable atau tidak gitu ya. Data yang kalian miliki dari pengumpulan data yang dari instrumen tadi itu. Oke. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi reliable itu tidak terpenuhi gitu ya. Yang pertama, panjangnya tes. Semakin banyak variabel dan pertanyaan yang diukur gitu ya, semakin banyak itu semakin tidak reliable ya. Yang tadi juga saya bahas di video sebelumnya yaitu di validitas, semakin banyak kalimatnya, kata-katanya ya semakin tidak reliable juga gitu ya. Kemudian penyebaran skor itu koefisien reliable secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor ya kelompok respondennya. Semakin tinggi sebaran, semakin tinggi estimasi koefisien reliable-nya gitu ya. Kemudian tesnya itu terlalu mudah atau terlalu sulit, itu cenderung menghasilkan skor yang reliabilitasnya rendah gitu ya. Dan tentunya objektivitas, yaitu derajat di mana responden dengan kompetensi sama mencapai hasil yang sama. Jadi beberapa poin ini yang menyebabkan sebuah nilai itu kemungkinan tidak bisa reliable gitu ya. Nah, tapi teman-teman tidak usah bingung. Kalau kita biasanya menggunakan trik seperti ini teman-teman, ini yang paling aman lah. Jadi ini berhubungan dengan metode yang lainnya. Kalau teman-teman memiliki populasinya contoh gitu ya, populasinya 1000. Kemudian dengan metode tertentu telah ditentukan sampelnya adalah 110 gitu ya. Nah, teman-teman waktu turun lapangan jangan cuma cari 110, tapi carilah lebih daripada 110. Nanti kita akan tahu manfaatnya. Contoh kita enggak nyari 110, kita cari 150 gitu ya. Sesuai sampel kan? Karena di video yang lainnya juga saya sudah jelaskan bahwa populasi sampel ini mewakili populasi gitu ya. Kita ambil sampelnya, waktu kita turun lapangan ini realnya kita jangan ambil 150 gitu ya. Kita jangan ambil 110 tapi ambil 150 realnya. Toh pun waktu kita menggunakan saat uji validitas dan reliabelnya kita menggunakan 110. Fungsinya apa sisanya? Sisanya ini 40-nya untuk apa? Ini kita bisa manfaatkan. Apabila ada terjadi sesuatu di data 110 saat menggunakan uji validitas dan reliabilitas, kita ada masalah, kita
gunakan data cadangan kita untuk bisa mengolah sebagaimana mungkin agar data ini bisa valid dan reliable. Karena kenapa? Semua faktor yang ada di sini, ini semuanya nih. Nah, ini kita tidak bisa mengestimasikan atau tidak bisa memperkirakan itu pasti tidak terjadi atau pasti terjadi, tidak bisa. Makanya paling aman sekali lagi populasi 1000 contoh ya, dengan beberapa metode ketentuan sampel ditentukan 110, waktu turun lapangan realnya jangan cuma cari 110 tapi cari 150. Karena mengapa? Waktu kita menguji validitas dan reliabilitasnya gitu ya, kita tetap menggunakan 110, tetapi apabila terjadi sesuatu pada validitas dan reliabilitasnya, itu kita bongkar data. 110 kita kurangi dulu, kita hilangkan yang 10 ini, kita ambil 10 yang dari sini. Jadi tetap 110 tapi kita berubah data menggunakan data cadangan kita. Itu tidak apa-apa. Ya tentunya kita tidak usah bahas di pelaporan kita, tetapi kita bisa memanfaatkan ini. Bagaimana sama-sama kita gunakan data dari lapangan, tetapi 40 ini sebagai bentuk cadangan agar bisa kita menentukan validitas dan reliabilitas. Ini trik ya teman-teman ya. Jadi tidak ada di ketentuan statistika untuk bisa melakukan seperti ini. Tetapi sekali lagi saya membahas di real lapangan agar kita tidak kesulitan. Jangan pernah melakukan hal yang paten seperti ini. Kita akan kesulitan. Ini demi kelancaran teman-teman waktu melakukan penelitian tentunya. Nah, hal-hal yang seperti ini kita bisa lakukan, gitu ya. Membuat cadangan ini kita masukkan apabila diperlukan, apabila tidak ya sudah. Ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi akhirnya kita bisa berkesimpulan bahwa, gitu ya. Pada prakteknya sebuah item soal dalam sebuah alat ukur harusnya valid terlebih dahulu, ya. Harus valid terlebih dahulu. Kalau sudah valid baru kemudian diuji kehandalannya atau reliable. Tetapi gitu ya, jadi dapat dimaknai bahwa soal yang valid itu belum tentu reliable. Karena kenapa? Kita sudah uji valid tapi valid gitu ya. Valid, oke, valid tapi belum tentu reliable, belum tentu handal. Nah, makanya kita harus lakukan, kalau sudah valid belum tentu reliable, makanya kita harus lakukan habis uji validitas kemudian kita lakukan uji reliabilitas. Tetapi apabila kita cek ternyata reliable, itu pasti sudah valid. Jadi teman-teman kalau nanti kita sudah contohkan menggunakan alat bantu ya seperti SPSS atau mungkin di Smart PLS atau mungkin di Listrel gitu ya, mereka bahkan tidak menampilkan data perhitungan validitas teman-teman. Jadi mereka langsung menunjukkan Chromebats alfanya gitu ya, Chromebats alfanya berapa nilainya. Lah ini kenapa? Karena mereka sudah berkeyakinan bahwa kalau sudah reliable itu pasti sudah valid. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang bisa kita simpulkan bahwa kita mau melakukan bagaimana, valid dulu kemudian reliable, atau mungkin langsung menggunakan metode yang langsung reliable. Tetapi sekali lagi, metode yang ada yang sudah saya coba jabarkan tadi itu mulai pengukuran ulang, belah dua atau Spearman Brown, dan sekarang Chromebats alpha gitu ya. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya. Tetapi semua metode ini adalah metode yang sering digunakan di dalam menghitung reliabilitas gitu ya. Dan semuanya sekali lagi menurut pandangan umum, apabila sudah reliable itu pasti sudah valid. Nah, kita ingin menggunakan metode yang mana? Itu sekarang kita sesuaikan saja gitu ya. Mau pakai pengukuran gitu ya. Nah, pengukuran ulang atau mungkin pengukuran belah dua, nah ini terserah. Semuanya masih melakukan tahapan proses perhitungan juga. Dan kemudian kalau kita menggunakan Chromebats alpha juga bagaimana? Nah, itu juga kita harus memperhitungkan lagi gitu ya. Dan apapun cara yang kita gunakan, sekali lagi sesuai pandangan umum yang telah disepakati dan banyak yang berpandangan sama dalam hal ini, yaitu adalah apabila soal itu reliable maka pastilah sudah valid. Oke,
Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang membahas tentang cara menyusun skripsi dan hal-hal poin penting yang berhubungan dengan penelitian kalian, yang khususnya berhubungan dengan skripsi atau penelitian-penelitian umum bidang lainnya ya. Oke. Apabila teman-teman ada yang ingin berdiskusi secara langsung, silakan menghubungi sosial media kami. Ada di Instagram, ada TikTok, ada Telegram, bisa langsung tanya jawab, bisa langsung diskusi gitu ya. Di Twitter juga ada. Nah, silakan cek di deskripsinya. Oke. Terus bagian video ini ke teman-teman kalian yang sedang mengerjakan skripsi, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar kami bisa terus membuat video-video yang bisa segera membantu menyelesaikan skripsi teman-teman. Oke. Sampai ketemu lagi di video-video lainnya. Semoga bermanfaat.